Halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Kali ini kita akan bahas yaitu tentang soal-soal yang berhubungan dengan asam basa, oke? Baik itu nanti pengertian asam basa itu apa, terus baik itu nanti untuk menghitung pH asam dan basa, baik itu yang kuat ataupun yang lemah, oke? Jadi kita menghitung pH dan menghitung pH itu nanti banyak ya. Selain dari bab yang ini, nanti kita juga akan belajar menghitung pH yaitu dari larutan buffer sama yang hidrolisis. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya minta tolong teman-teman semuanya untuk subscribe dulu ya channel YouTube ini, dan jangan lupa juga di-share buat teman-teman kita yang lainnya. Oke, kita lanjut aja nih. Dari persamaan reaksi, oke, ini ada persamaan reaksi, pasangan yang merupakan asam basa konjugasi. Oke, ini kalau ada asam basa konjugasi, ini merupakan teori dari Bronsted-Lowry. Oke, pengertian dari asam basa. Oke, karena perlu teman-teman ketahui, untuk pengertian asam basa itu sendiri ada 3 pengertian, yaitu berdasarkan 3 ahli. Oke, kita bahas untuk Bronsted-Lowry dulu ya. Kalau Bronsted-Lowry mengatakan bahwa asam itu adalah senyawa atau zat gitu atau ion sebagai donor proton. Oke, proton di sini itu adalah H+. Oke, sedangkan basanya kalau asam adalah donor berarti basa ini adalah akseptor. Oke, atau akseptor atau penerima protonnya atau H+. Oke, jadi kalau seperti ini ya teman-teman, kita cuma perlu perhatikan jumlah atom hanya sebelum dan sesudah dia bereaksi seperti ini. Jadi kita perhatikan jumlahnya bertambah atau berkurang begitu. Oke, kita buat aja di sini ulang ya supaya lebih leluasa. Oke, ini ditambah dengan HNO3. Terus ini reaksinya bolak-balik, reaksi kesetimbangan. Ini H2PO4- ditambah NO3-. Oke, teman-teman perhatikan nih, yang ini HPO42- pasangannya pasti ini ya. Oke, jadi kalau misalnya ketemu nih yang ini soalnya, yang A ya, HPO42- dengan yang ini pasangan asam basa konjugasinya ini jelas salah. Oke, terus yang ini berarti pasangannya yang ini. Sekarang kita perhatikan jumlah atom H-nya. Di sini di dalam HPO42- atom H-nya ada 1. Oke, setelah dia bereaksi dengan HNO3, ternyata H-nya jadi 2 nih, jadinya H2PO4. Berarti bertambah dong, ya kan? Kalau dia bertambah, berarti dia menerima H+-nya, menerima proton. Di sini yang sebagai penerima H+ adalah basa, berarti yang ini sebagai basa. Oke, kalau HP4-nya dia basa, oke, sebagai akibatnya dia menerima H+, yang ini nih, ya kan, setelah ini menerima, jadi hasilnya kan ini ya. Oke, hasilnya ini disebut dengan asam konjugasi. Oke, ingat ya. Jadi basa dengan asam konjugasi. Oke, terus ini kan hanya ada 1 nih, yang HNO3. Sedangkan di sini hanya nggak ada. Oke, berarti ini yang mendonorkan. Karena dia mendonorkan, dia kekurangan 1 atom H-nya. Oke, ini berarti sebagai asamnya. Akibat setelah dia hasilnya ya, hasil setelah melepaskan H+ akan terbentuk NO3-. Oke, ini yang menjadi basa konjugasi. Oke, jadi di sini yang ditanya adalah asam basa konjugasi, bukan berarti cuma ini sama ini aja ya, bukan. Ini tetap juga asam basa konjugasi, walaupun basanya di sini, ini asam konjugasi tetap. Yang namanya asam basa konjugasi yaitu pasangannya asam dengan basa konjugasinya atau basa dengan asam konjugasinya. Kayak gitu ya. Oke, berarti jawabnya yang tepat yang mana nih? Oke, ini jelas salah karena nggak ada hubungan sama sekali. Ini juga salah. Oke, ini juga salah. Nah, yang paling tepatnya itu yang asam basa konjugasi ya. Ini H2PO4 dengan ini. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi soal yang kedua. Oke, ini perhitungan. Sebanyak 0,3 gram basa
amonium hidroksida. Oke, di sini ketahui MR-nya dilarutkan dalam air sampai volumenya 100 ml. Jika harga KB 1 dikali 10 pangkat min 5, terus pH larutan basa tersebut berapa? Oke, teman-teman perlu ketahui bahwa asam dan basa itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada asam kuat, ada basa kuat, asam lemah, basa lemah, kayak gitu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui yaitu yang kuatnya aja, karena jumlah yang kuat itu dia lebih sedikit daripada yang lemah. Oke, jadi ini adalah basa ya, basa yaitu dia termasuk ke dalam basa lemah. Oke, jadi kalau basa kuat itu kita buat di sini ya. Itu kalau teman-teman hafal di golongan 1, 2, teman-teman akan lebih mudah untuk mengetahui yang mana yang basa kuat. Karena basa kuat itu terdapat pada golongan 1 dan golongan 2. Oke, nih kita buat ya. Jadi golongan 1 itu kan H, Li, Na, K, Rb, CS, sama Fr. Sedangkan kalau golongan 2 ya kan Be, berilium, magnesium, kalsium, besok minggu cari seri, oke, bawa rambutan. Kalau teman-teman perlu cara ngafal ini di video sebelumnya juga udah ada ya, bagaimana cara menghafal asam basa yang kuat. Atau ada juga nih video penjelasan bagaimana cara menghafal golongan A gitu. Oke, ini kan golongan 1 dan 2 ya. Jadi yang basa kuat itu yang mana? Oke, teman-teman ingat ini ya. H ini nggak masuk karena dia bukan tergolong ke dalam golongan 1A. Ini ditempatkan karena cuma memiliki nomor atomnya 1, gitu, elektron valisnya 1. Yang bawah, unsur paling bawah juga nggak ikut karena ini merupakan unsur radioaktif. Yang ini golongan 2 ya, berilium dan magnesium ini juga nggak masuk karena berilium dan magnesium itu merupakan basa lemah. Oke, bisa ya. Jadi basa kuat itu cuma ada 8. Jadi tambahin aja nanti LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH. Demikian juga dengan ini. Oke, berarti di sini kita udah tahu ya bahwa NH4OH itu merupakan basa lemah. Berarti untuk menghitung basa lemah pH-nya gimana? Nah, teman-teman ingat lagi nih. Oke, karena kan dia ada beda. Nih, kalau untuk mencari, kita kan nggak bisa cari pH dulu ya. Kita cari OH-nya dulu, karena ini adalah basa. Jadi kita mau cari konsentrasi OH- itu sama dengan akar. Oke, KB dikali konsentrasi. Oke, nih satu lagi. Kalau teman-teman nggak tahu dia kuat atau lemah, perhatikan ini. Jika suatu asam atau basa memiliki nilai Ka atau Kb konstanta, itu membuktikan bahwa dia merupakan yang lemah, baik itu asam lemah atau basa lemah. Oke, di sini kan rumusnya untuk cari OH- adalah akar Kb dikali M, kemolaran. Berarti kita harus cari dulu nih kemolarannya berapa. Oke, di sini dulu kita cari kemolarannya ya. Kemolaran itu kan rumusnya adalah mol per volume, ya kan? Atau nih cara cepatnya molar sama dengan massa per mr dikali 1000 per volume dalam satuan mili. Oke, kita pakainya aja ya, biar cepat. Ini juga bisa, tapi teman-teman harus cari mol dulu. Baru ingat ya, kalau menggunakan rumus yang ini, volumenya di sini harus dalam satuan liter. Kalau di sini bisa pakai mili. Oke, berarti di sini molar sama dengan massanya ini 0,35. Oke, di sini udah diketahui MR-nya yaitu 35 dikali ini 1000. Oke, volumenya ini ya, dalam air hingga volumenya 100 mili. Oke, di sini 100. Ini kita coret-coret, ini kan 10. Ini ke sini 0,35, 0,3 bagi 35 itu sama dengan 0,1, ya kan? Jadi kemolarannya itu adalah 0,1 molar. Oke, 0,1 molar kemolarannya. Berarti kalau udah tahu kemolarannya, kita bisa masukin ke sini. Oke, berarti di sini KB-nya adalah akar, kita masukin ya 10 pangkat min 5 dikali, oke ini kita jadikan bilang berpangkat sama aja 10 pangkat min 1. Ini 10 pangkat min 1. Oke, ingat kalau dia bilangan berpangkat, kalau dikali jadi tambah ya. Jadi ini adalah akar 10 pangkat min 6.
Ini konsentrasi OH-nya. Oke, ini kita akarin berarti sama dengan 10 pangkat min 3. Oke, setelah itu kita cari pOH. Oke, nggak bisa langsung pH ya, pOH dulu. Jadi kalau ada OH min, kita cari pOH. Kalau ada H+, langsung bisa cari pH, gitu ya. Oke, min log konsentrasi OH min. Oke, ini sama dengan, oke, ini deh supaya teman-teman nggak ragu ya. Ini kan 10 pangkat min 3 nih, ya kan? Jadi min log, ini dalam kurung ya, 1 dikali 10 pangkat min 3. Kayak gitu. Oke, yang pangkatnya dikali ke depan. Ini kan min 3 dikali min, berarti 3. Ya kan? Terus ini angka satunya. 1 dikali min log 1, gitu. Jadi min log 1. Log 1 itu kan sama dengan 0, makanya ini sama dengan 3. Oke, jadi log 1 itu sama dengan 0. Oke, pOH-nya 3. Baru kita cari pH. pH itu sama dengan, ingat total pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Berarti kalau kita dapat pOH-nya, cari pH sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti sama dengan 14 dikurang 3, pH-nya adalah 11. Oke, jadi jawabnya adalah yang A. Kalau ini ya sebenarnya coba teman-teman bisa eliminasi. Ini yang C, D, E ini nggak bakalan mungkin jawabannya. Kenapa? Karena ini adalah pH-nya asam. Ingat range-nya ya. Kalau pH itu sorry bukan pH. Kalau H+ itu pH-nya asam ya. Itu adalah dari 0 sampai kurang dari 7 ya. Kecil dari 7. Kalau dia basah, ini lebih besar daripada 7. Oke, bisa ya? Oke, lanjut lagi. Asam asetat CH3COOH, asam asetat itu cuka ya. Ya teman-teman, kalau misalnya makan bakso pakai cuka, kayak gitu. Sebanyak 1,2 gram mRNA diketahui, dilarutkan sampai volumenya 200 mili. Oke, Ka-nya, oke. Ini berarti CH3COOH ini adalah asam lemah. Oke, dan teman-teman perlu tahu kalau asam kuat itu, oke, teman-teman hafal golongan 7. Golongan 7 kan fluor, klor, brom, iodida, astatin, ya kan? Yang paling bawah nggak ikut karena radioaktif. HF itu adalah asam lemah, berarti ini ada 3, HCl, HBr, HI. Tambahnya itu adalah H2SO4, HNO3, sama ini asam yang paling kuat adalah asam perklorat kayak gitu. Oke, dan juga nih seperti yang sebelumnya, soal sebelumnya yang saya kasih clue, kalau dia ada nilai KAKB-nya itu merupakan dia lemah. Oke, berarti rumusnya ini berarti kita cari H+ karena dia asam. Nah, kalau dia asam baik itu basah, kalau dia lemah, untuk menghitung rumusnya H+-nya yaitu akar Ka dikali molar. Kalau basah berarti akar Kb dikali molar. Oke, di sini cari molar berarti kita cari molarnya pakai rumus yang cepat aja, yaitu massa per ml dikali 1000 per volume dalam satuan mili. Di sini massanya diketahui 1,2. Oke, terus mR-nya 60 dikali 1000 dibagi volumenya berapa? 200 ya. 200. Ini ke sini berarti tinggal 10. Ini 12 dibagi 10 itu sama dengan 1,2 dikali 10 kan 12 nih. 12 dibagi 60 sama dengan 0,2. Oke, jadi kemolarannya adalah 0,2 molar, atau kita jadikan nih menjadi itu ya, bilangan berpangkat yaitu 2 dikali 10 pangkat min 1. Oh, sorry. 100 dikali ini bukan 10, ini 5. I'm so sorry. Oke, 5, ini ke sini 60, berarti ini 0,1 molar. Berarti ini 10 pangkat min 1. Oke. Lanjut lagi, berarti masukin nilainya ini 10 pangkat min 6 Ka-nya 10 pangkat min 5 ya. Oke, dikali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 10 pangkat min 6.
ini kita akarin, berarti H plusnya sama dengan 10 pangkat min 3. Kalau dia H plus, berarti kita bisa langsung cari pH ya. Berarti min log konsentrasi H plus. Berarti sama dengan min log 10 pangkat min 3, 3-nya dikali ke depan, berarti pH-nya sama dengan 3. Oke, berarti jawabnya adalah yang A. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nih, ini asam basa konjugasi lagi ya, teman-teman. Ingat lagi, yang soal pertama, asam basa konjugasi itu gimana? Ini cara cepat bisa ya. Oke, asam itu ingat dia adalah donor, sedangkan kalau basa dia adalah akseptor atau penerima H plus ya, proton. Oke, yang kita perhatikan adalah H plusnya. Nah, kita cari dulu yang nggak mungkin. Ini nggak bakal mungkin terjadi karena CH3COO- itu bukan ini pasangannya. Ini juga bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. Berarti jawabnya adalah yang ini. Oke, dari sini nih kita tahu nih pasangannya, ya kan? Kita cek aja. Di sini dia hanya ada 2. Di sini hanya 1, berarti berkurang, berarti oke. Dia berkurang karena dia memberikan. Ini adalah asamnya, berarti OH- sebagai hasil dia telah memberikan satu pasangan elektronnya, satu donornya, satu H plusnya, ini berarti dia menjadi basa konjugasi. Oke, sedangkan ini di sini hanya ada 3. Di sini menjadi 4, berarti ini adalah basa, dia menerima ya, berarti ini menjadi asam konjugasinya. Oke, gampang. Next lagi. Dari persamaan berikut, oke, kita mau cari sama seperti yang tadi ya. Ingat, asam itu adalah donor. Kita cek nih, kita eliminasi dulu ya yang nggak mungkin. Ini nggak bakal mungkin, karena di sini ada S, tiba-tiba sini nggak ada lagi. Ini juga nggak mungkin, ini juga nggak mungkin, ini juga nggak mungkin, berarti jawabnya adalah yang A. Kayak gitu. Oke, berarti kita cek dulu nih. Ini kan di sini hanya 2. Ingat tadi kalau dia asam itu berarti donor. Kalau dia basa berarti dia adalah penerima atau akseptor. Di sini hanya ada 2, di sini hanya 1, berarti dia adalah asam, ya kan? Berarti ini adalah basa konjugasi. Ini dia asam hanya 2, awalnya 2, ini menjadi 3. Ini adalah basa, ini adalah asam konjugasinya. Selesai. Kayaknya kalau soal ini dalam 1 menit, nggak sampai 1 menit kita bisa kerjain ya. Lihat aja asam basanya. Oke, nih yang mana H plusnya. Oke, next lagi. Oke, kita hitung lagi nih. HF, asam fluorida, sebanyak 0,5 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 ml. Jika harga Ka 8,1 ke 10 pangkat 4, oke. HF ini dia asam lemah ya, berarti kalau asam lemah kita cari H plus konsentrasinya, berarti akar dari Ka dikali kemolaran. Berarti kita perlu kemolaran nih. Oke, pakai rumus yang cepat aja, yaitu massa per ml dikali 1000 per volume. Masanya yaitu 0,5, MR-nya sudah diketahui 20, terus ini 1000 dibagi volumenya adalah 250. Oke. Nih, jadi teman-teman pertama-tama baca dulu soalnya apa yang diketahui. 250 ke sini kan 4 nih. Ini 0,5 dikali 4 kan 2. 2 dibagi 20 itu 0,1 molar sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 1. Kita masukin, yaitu akar dari nilai Ka-nya nih 8,1 ya. 8,1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Jadinya sama dengan akar dari 8,1 dikali 10 pangkat min 6. 8,1-nya akarnya berapa? Akar 8,1 sekitar 2,8. Oke, 2,8 akarnya. Berarti sekitar 3 ya, kita bulatin aja. Yaitu ini 3 kali 10 pangkat, ini kalau diakarin kan min 3 juga. Oke, berarti ini pH-nya. Berarti kita cari pH, yaitu min log konsentrasi H+. Oke, berarti sama dengan min log, masukin nilainya ini, 3 kali 10 pangkat min 3, berarti 3 min 3-nya dikali ke depan menjadi positif, 3, 3-nya dikali ini berarti 3 log 3.
itu pH-nya. Mana dia nggak ada ya? 3 min log 3. Oke, tidak ada nilainya gimana? Oke, kita cek lagi deh. Ini kan 8,1. Oh, sorry. Ini pangkat min 4. Oke, maaf. Ini pangkat min 4. Kalau kita jadikan dia pangkat min 5 kan jadinya 81 ya. Oke. Ini berarti 9. Oke, ini berarti 9. Berarti ini 3 dikurang log 9. Oke, jawabnya adalah yang E. Oke, next lagi. Dari persamaan reaksi berikut, yang mana yang merupakan pasang basa asam konjugasi? Oke, sama soal-soal sebelumnya, kita cek dulu. Yang asam itu adalah donor, sedangkan kalau basa itu adalah akseptor, yang menerima. Oke, berarti kita cek H plusnya. Nah, kita eliminasi yang tidak mungkin. Ini dengan ini, oke, bisa. Yang ini juga salah, karena nggak mungkin masa NH4 plus sama H2O. Ini juga bukan, ini juga bukan. Ini juga bukan. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, kita cek. NH3 di sini hanya 3, di sini menjadi 4, berarti bertambah ya. Oke, berarti ini jadi basa. Ini yang asam konjugasinya. Ini di awalnya H plusnya hanya 3, ini jadi 2, berarti ini yang asam, ini yang basa konjugasi. Selesai, jadi pasangannya NH4 sama NH3. Oke, apa ya? Next lagi nih, anilina. Oke, anilina sebanyak 0,22. Oke, anilina itu merupakan basa lemah ya. Oke, berarti kalau basa lemah rumusnya apa? Oke, kita cari konsentrasinya OH- berarti sama dengan akar dari Kb dikali kemolarannya. Untuk cari kemolarannya berarti kita pakai rumus cepat aja. Massa per ml dikali 1000 per volume. Ingat itu dalam satuan mili. Masanya adalah 0,222 per 111 mr-nya ya, dikali 1000 per volumenya 200. Ini ke sini adalah 5, ya kan? Kalau 0 ini ke sini berapa? Ini dapatnya 0,1 ya. 0,222 dikali 5 dibagi 111 itu sama dengan 10 pangkat min 2. Oke, 1 dikali 10 pangkat min 2. Berarti kita masukin ke sini. Oke, KB-nya 4 ya. 4 dikali 10 pangkat min 10 dikali 1 kali 10 pangkat min 2. Oke, berarti 4 dikali, ingat ya kalau pangkat ditambah menjadi 10 pangkat min 12 akar. Berarti akar 4 itu 2, akar dari 10 pangkat min 12 itu 10 pangkat min 6. Oke, kalau akar dia tinggal dibagi ya. Ini kan akar 2 nih, berarti 12 dibagi 2 kan 6. Ini adalah OH-nya, berarti kita cari POH-nya itu sama dengan min log konsentrasi OH-. Berarti sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 6. Ingat ini dalam kurung, oke. Terus ini 6, min 6-nya dikali min, berarti kan 6. Min log dikali 2 berarti min log 2, itu POH-nya. Sekarang untuk cari pH, karena totalnya itu 14, berarti 14 dikurang POH, berarti sama dengan 14 dikurang. Oke, ini teman-teman hati-hati ya, ini di dalam kurung nih, 6 dikurang log 2. 14 dikurang 6 itu sama dengan 8, min ketemu dengan min itu plus, berarti ini tambah log 2. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Nah, next lagi. Pasangan yang merupakan asam basa konjugasi, oke lagi-lagi ini, kayaknya teman-teman udah pada mahir ya yang ini ya, udah cepat ya. Oke, kita cek yang eliminasi yang nggak mungkin. Ini nggak mungkin karena itu bukan pasangannya, ini juga, berarti jawabnya yang E. Oke, kita cek. Di sini hanya ada 2, di sini hanya 1, berarti berkurang ya. Ingat kalau asam itu adalah donor, berarti ini adalah asam. Sebagai hasilnya, ini tidak ada basa konjugasi. Ini sini hanya 2, ini jadi 3, berarti dia bertambah. Ini basa, ini asam konjugasi. Oke, gampang ya? Oke, next lagi soal yang terakhir. Asam cyanida, HCN,
terdapat 0,279 gram dilarutkan dalam air sampai volumenya 100 ml. Jika harga Ka-nya segini, Ka-nya, maka pH larutannya berapa? Oke, HCN itu adalah asam cyanida yang merupakan asam lemah, berarti untuk cari konsentrasi H plusnya, ingat ya, pakai Ka, akar Ka dikali kemolaran. Berarti kita harus cari kemolarannya dulu, berarti ingat ini rumusnya, massa per ml dikali 1000 per volume. Ini dalam mili. Oke, berarti massanya adalah 0,27 per 27 ml-nya dikali 1000 per volumenya adalah 100. Ini ke sini tinggal 10, ini ke sini dia 0,27, 0,27, ya kan? 0,27 berarti 0,7 ya. Oke, dikali 10 kan jadinya kan 2,7 dibagi 27 berarti dapatnya 0,1. Oke, ini 0,1 molar itu sama dengan 10 pangkat min 1. Kita masukin ke sini berarti ini 4,9 dikali 10 pangkat min 10. Oke, dikali 10 pangkat min 1. Ini kita jadiin 49 aja ya, supaya dia bilangannya itu bilangan bisa diakarin. 49 dikali ini kan di 10, jadi mundur ke belakang 1 jadi 10 pangkat min 11. Oke, dikali 10 pangkat min 1. Berarti akar dari 49 dikali ini kan ditambah ya, jadi 10 pangkat min 12. Akar dari 49 itu 7 dikali 10 pangkat min 6. Oke, ini H plus berarti kita bisa cari pH-nya langsung ya. Berarti min log konsentrasi H plus berarti sama dengan min log 7 dikali 10 pangkat min 6. Oke, 6-nya ke depan, ketemu min sama min jadi plus 6, ini dikali 7 berarti min log 7. Berarti jawabnya adalah yang B. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk menghitung asam basa dan teorinya. Nanti kita lanjut lagi dengan soal-soal yang ada pengertian asam basa menurut ilmuwan yang lain, yaitu yang Lewis sama Arrhenius. Dan juga ini tadi kita kalau nggak salah kita ngitung pH-nya yang lemah semua ya. Oke, nanti kita cari untuk menghitung asam basa yang kuat menghitung pH-nya. Oke, demikian dulu pembahasan kita. Semoga teman-teman dapat bisa mengerti. Oke, dan jangan lupa harus banyak latihannya. Oke, dan jangan lupa bisa subscribe lagi dan share ke teman-teman yang lainnya yang belum tahu channel ini. Oke, demikian dulu. Terima kasih.